Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan bahas Bitcoin di time frame 15 menit dan mungkin nanti 4 jam teman-teman. Nah, Uang Receh ini mencium bau-bau Bitcoin di time frame 15 menit itu menyentuh yang namanya double top teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan itu, nanti Uang Receh juga akan mengaitkan beberapa sentimen yang menurut Uang Receh bakalan ada dua skenario teman-teman dari The Fed tentang interest rate teman-teman, yaitu skenario A dan skenario B. Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas kedua hal tersebut, silahkan simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman, nyalakan icon loncengnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman. Di sini Uang Receh gunakan time frame 15 menit, time frame yang lebih kecil teman-teman. Nah, di sini Uang Receh kembali melihat sebuah potensi di mana pola biris sebenarnya ini adalah double top dan ini juga double top teman-teman. Bitcoin belum mampu menembus ke level sekitar 28.500 secara clear. Artinya terbentuk dua double top yang mengindikasikan kalau menurut Uang Receh ini adalah potensi pelemahan momentum dari beberapa hari Bitcoin itu nanjak terus teman-teman. Nah, sebenarnya di posisi 28.500 itu sudah Uang Receh garisi itu adalah sebuah resisten dari pergerakan sebelumnya teman-teman. 28.500 sampai angka 30.000. Buat kalian yang belum simak video Uang Receh sebelumnya, silahkan dicek dulu. Uang Receh sudah menyematkan bahwa di posisi itu adalah potensi bakal terjadi resisten dari pergerakan Bitcoin. Nah, kenapa ada potensi double top teman-teman? Di sini kita sama-sama melihat sebenarnya momentum seller itu cukup oke di saat dia berada di posisi sideways yang sebelah bawah ini teman-teman. Dia mengalami sideways yang cukup lama, kita bisa lihat ini time frame yang lebih sempit ya, 15 menit. Bitcoin tersideways cukup lama teman-teman. Dari posisi sekitaran tanggal 18 Maret tahun 2023. Nah, sejak itu Bitcoin tersideways, tapi sidewaysnya ini menurut Uang Receh adalah potensi dari bull flag kalau kita open pakai candle yang 4 jam atau 1 jam teman-teman. Nah, selepas dari itu Bitcoin mampu melanjutkan sesi bullishnya, yaitu menembus ke level 28.450 sekian teman-teman. Dan dari situ Bitcoin mulai terdeadline, artinya di area sekitar 28.500 itu ada resisten yang cukup kuat kalau menurut Uang Receh. Nah, pada hari ini pagi tadi Bitcoin sempat menyentuh ke level 27.200 sebelum akhirnya Bitcoin mampu melanjutkan pergerakannya ke angka 28.600 teman-teman. Artinya ada ada ATH baru untuk tahun ini di 28.600-an. Nah, selain itu titik support yang perlu Uang Receh waspadai di time frame 15 menit adalah di sekitaran 27.200 teman-teman. Ini cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di pagi hari tadi. Dan sekarang potensi sekarang Bitcoin itu cukup menurun, cukup dalam kalau menurut Uang Receh di candlestick 15 menit, yaitu sekarang berada di posisi 27.700. Nah, candlestick ini kalau menurut Uang Receh mungkin Bitcoin di candlestick yang 15 menit akan bisa menembus ke level sekitar 27.500 atau bahkan mungkin ke 27.200. Dan potensialnya jika Bitcoin nanti menembus ke level 27.200, tapi skemanya seperti ini teman-teman, dari atas masuk ke sini dan dia naik sedikit, tapi setelah itu terdeadline lagi teman-teman menuju posisi 27.200. Dan setelah itu dia meneruskan penguatannya. Ada bull momentum yang bisa kita manfaatkan di sini untuk bermain long position teman-teman, tapi dengan target price harga yang menurut Uang Receh cukup ketat. Kita bisa menempatkan untuk posisi stop loss di kisaran harga 26.900, dan untuk range atasnya kita bisa ambil resisten di kisaran 28.400 atau 28.500 teman-teman. Nah, kita geser sebentar ke time frame 4 jam.
Nah teman-teman, di time frame 4 jam menurut uang receh ada potensi yang lebih oke dari Bitcoin. Di sini uang receh melihat sebuah candlestick yang menurut uang receh sendiri itu adalah terbentuknya pattern di mana bullish engulfing ini terjadi. Kita bisa lihat di sini itu ada pattern yang namanya bullish engulfing terjadi, teman-teman. Nah, di daerah ini kita lihat ada rejection besar di level sekitar 28.500 dan terbentuk dua red candle, teman-teman. Dan setelahnya ada satu candle utuh hijau yang menutup pergerakan candle merah sebelumnya. Artinya di sini ini adalah candlestick merupakan pattern dari bullish engulfing. Dimana kalau menggunakan pattern ini sebenarnya ada potensiali Bitcoin untuk mampu meneruskan pergerakannya ke atas, teman-teman, yaitu ke kisaran level maybe di angka 30.000. Tapi uang receh masih belum bisa berekspektasi lebih jauh kalau Bitcoin itu mampu menembus ke level 30.000 ke atas, teman-teman. Artinya 32.000 atau bahkan ke level 40.000. Uang receh juga sempat baca berita bahwa ada salah satu influencer luar negeri, bahkan dia mengatakan dalam waktu 90 hari Bitcoin mampu menembus ke level 1 juta dolar. Dan menurut uang receh sendiri itu terlalu berlebihan, teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu mungkin kalau Bitcoin pada 90 hari mendatang itu tembus ke level 1 juta US dollar, artinya semua market di luar market cryptocurrency bakalan hancur, teman-teman. Artinya ada stok, ada saham, ada yang lain sebagainya, forex dan yang lain sebagainya itu bakalan hancur. Karena untuk menggrab Bitcoin dari harga sekitar 28.000 mencapai 1 juta US dollar itu butuh uang yang nggak sedikit, teman-teman. Artinya butuh likuiditas yang sangat besar untuk masuk ke market cryptocurrency yang sekarang. Nah, itulah beberapa alasan dari uang receh, karena uang receh sebenarnya percaya Bitcoin bisa bullish, percaya Bitcoin pada saat bull season kali ini itu mampu menyentuh 30.000, tapi di atas 30.000 sebenarnya uang receh masih pesimis, teman-teman. Ada harapan sebenarnya kalau menyentuh ke level sekitar 30.000, Bitcoin akan terkoreksi sejenak ke kisaran level mungkin 25.000 atau 26.500, teman-teman. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, teman-teman. Ini masih dari atau seputar FOMC meeting. FOMC meeting sebenarnya 2 hari lagi. Kalau melihat dari jadwal yang sudah ditentukan, ada waktu 2 hari 4 jam, teman-teman. Nah, kenapa sih uang receh bahas FOMC meeting terus? Menurut uang receh sendiri, kita hidup, kita bermain di dunia finansial, kita bermain trading, mungkin kita bermain di forex atau kita bermain di saham, teman-teman. Berita ini adalah berita yang cukup penting karena berita ini adalah membahas kebijaksanaan apa yang akan dilakukan The Fed dengan interest rate-nya. Kita sama-sama tahu di bulan Desember mungkin atau di tahun lalu, Jerome Powell tepatnya, Jerome Powell itu berpendapat atau mengemukakan pendapatnya di depan umum bahwa batas atas untuk Fed rate atau interest rate-nya dari Amerika Serikat itu adalah di 5%. Nah, teman-teman, berarti kalau kita flashback sebentar dari omongan Jerome Powell itu, ada kemungkinan kalau Maret tanggal 22 ditentukan bahwa interest rate bakal naik 0,25 basis point, kita sudah berada di posisi batas atas dari kenaikan untuk tahun ini, teman-teman. Artinya posisi interest rate sekarang adalah 4,75%. Kalau ada kenaikan 25 basis point atau 0,25 basis point, kita sudah berada di kenaikan paling akhir sesuai apa yang dibicarakan oleh si Jerome Powell pada tahun lalu. Nah, uang receh sendiri berpendapat ini udah masuk ke skenario A, teman-teman. Jika FOMC meeting besok bulan Maret tanggal 22 itu menentukan lain atau menaikkan batas atas dari interest rate-nya bisa ke 5,25 atau bahkan ke 5,5, yang terjadi di market cryptocurrency kalau menurut uang receh bakal terjadi yang namanya panic selling, teman-teman. Dan itu mengindikasikan bahwa bullish kita mungkin selama bulan Januari sampai Maret bisa saja adalah sebuah bullish yang fake out dan kita bisa di-grab lagi mungkin ke level under dari
25.000 teman-teman. Dan tentunya skenario ini adalah bukan skenario yang uang receh inginkan dan teman-teman semua inginkan. Nah, kita bahas lagi ke Fed interest rate-nya. Presentasi atau probabilitas sekarang yang terjadi adalah 28% itu tanpa kenaikan. Artinya suku bunga bertahan di level 4,5% sampai 4,75% teman-teman. Dan untuk 71% itu adalah ada kenaikan sekitar 0,25 basis point atau sekitar 4,75% sampai 5%. Nah, ini adalah masih skenario yang pertama. Jika Fed ini tidak menaikkan, market kripto akan aman teman-teman. Dan bahkan kita menyambut halving itu sudah dengan bullish terlebih dahulu. Biasanya kan kalau Bitcoin halving, after halving baru akan bullish. Nah, kali ini kalau misal untuk tahun ini memang batas atas dari interest rate Amerika Serikat ada di posisi 5%, kita akan menyambut bullish, kita akan menyambut halving dengan bullish terlebih dahulu teman-teman. Tapi jika nanti pas tanggal 22 ada speak dari si Jerome Powell bahwa untuk batas atasnya dinaikkan ke 5,25 atau 5,5, ada kemungkinan market kripto untuk sementara akan mengalami panic selling. Nah, bisa jadi balik ke 20.000, tapi kalau menurut uang receh 20.000 cukup jauh. Mungkin bisa mampir ke level 25.000 atau under dari 25.000 teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini bisa dibantu share ke teman kalian dan informasikan uang receh punya insight yang cukup berbeda mungkin dari orang lain. Dan silahkan buat kalian yang punya komentar langsung share saja di kolom komentar. Thank you for watching this video. See you on the next video.